93,3 FM Thomson News Radio. Sahabat Thomson, apa kabar pada sore hari ini? Kita 11 menit meninggalkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Cuaca masih cerah, cenderung panas ya gitu di Bali saat ini. Dan kita sudah 2 minggu ini tidak bertemu dengan Coach Adrian karena satu dan lain hal. Dan hari ini kita kembali akan menggelar program Open Mind with Adrian Lewis. Selamat sore, Coach. Selamat sore para sahabat Thomson dan Pak Patrick. Lumayan berasa kangen ini kita Yes. selama kurang lebih 2 minggu absen. Coach, hari ini kita tuh masuk ke episode ke-17 dan kita akan mengangkat satu topik, yaitu mau membayar ongkos sukses. Yes. Pertanyaan pertama yang muncul adalah, ini maksudnya gimana ini? Oke, sebelum kita mulai ya, saya Ya. mau menyapa dulu terutama buat para sahabat Thomson yang di Bali, yang Oke. terutama yang hari ini merayakan Hari Raya Pager Besi ya. Oh, Saya ucapkan betul. selamat dulu ya, selamat Pager Ya, Besi ya, ya kita ya. ya. Jadi selamat menjalankan ibadah itu ya. Iya. Nah, oke. Saya mau ngawali ini. Ada sebuah quote dari Michelangelo. Nah, ini Michelangelo terkenal kalau kita pernah ke luar negeri, ada namanya Sistine, ya kan? Dia pernah mengukir di situ luar biasa. Ini seorang pemahat ya, pematung ya, Michelangelo. Oke, iya. Dia bilang gini, jika orang mengetahui seberapa kerasnya saya bekerja untuk mencapai saya punya kemahiran, mastery ya, Ya. mereka tidak akan lagi heran-heran terhadap apa yang saya capai hari ini. Nah, jadi apa? Michelangelo pun mengatakan bahwa apa yang dia raih saat ini, bahwa dia kan terkenal, namanya patung Nabi Daud ya, King David ya. Iya. Luar biasa sekali itu ya. Orang kan, wow, ini keren banget, bener masterpiece. Nah, sebenarnya orang yang nggak ketahui apa? Bagaimana dia kerja kerasnya, dia berjuang sampai akhirnya dia bisa mastery seperti sekarang. Iya. Banyak orang juga seperti ini. Kalau kita jumpai ya, lihat, wah dia punya karir kok kayaknya moncer sekali ya, cerah sekali, cepet banget ya promosinya ya. Baru jadi staff, jadi langsung supervisor, manager, terus jadi namanya senior manager, jadi vice president ya kan, kemudian Yeah. jadi director. Kayak keren banget ya, cepet banget. Terus kita juga lihat orang bikin bisnis, tiba-tiba kok langsung berhasil. Bisnisnya berkembang luar biasa, omsetnya bagus di mana-mana, profitable. Kita lihat, ini kok keren banget ya. Nah, kita lupa. Seringkali yang kita lihat hanya kita silau dengan keberhasilannya. Ya. Kita seringkali lupa adalah bagaimana dia berproses untuk mencapai ke kondisi saat itu. Jadi, kalau kita melihat orang yang berhasil, sukses, jangan hanya lihat hasil akhir ya, tetapi kita pelajari bagaimana dia berproses. Bagaimana dia menghadapi kegagalannya. Bagaimana dia proses akhirnya mencapai kondisi saat ini. Jadi, berani bayar ongkosnya ini adalah kita belajar apa sih ongkos yang dibutuhkan untuk seorang yang akhirnya bisa berhasil Ya. dengan yang dicapai saat ini. Demikian Pak Oke. Patrick, awalnya. Nah, pertanyaannya adalah elemen-elemen dari ongkos itu tadi gitu kan gitu. Mungkin kita jabarkan, apakah memang ini hanya sekedar berarti kita mesti mengeluarkan uang atau punya modal, atau sebenarnya konteks ongkos ini lebih dalam atau lebih jauh dari itu? Oke, ini pertanyaan yang bagus banget ya. Banyak orang nanya. Jadi apa? Setiap pencapaian yang besar itu dibaliknya sebenarnya apa? Ongkosnya ada satu. Pasti ada membayar namanya tentang pendidikan, edukasinya. Oke. Harus belajar. Ya. Bagaimana caranya? Cara melakukan gimana? Edukasi ya. Kemudian yang kedua adalah bicara pasti dia melakukan proses training. Ada gagalnya, coba gagal ya. Kemudian praktis, latihannya. Kan nggak selalu yang kita lakukan pasti berhasil. Kita bisa bilang, omong kosong lah orang lakukan apa, pasti berhasil. Enggak. Yeah. Semua perlu berproses. Saya pun sama. Saya waktu awal menjadi seorang coach, awal-awal saya bakal coaching, klien-klien saya banyak yang gagal. Ya. Kecewa juga ada, gagal. Tapi saya udah apa? Coba lagi. Oke. Jatuh 7 kali, bangkit lagi sekali lagi gitu ya. Oke. Kita melewati namanya prosesnya seperti itu. Yeah. Kemudian apa? Ada namanya kedisiplinan. Nah ini banyak orang ini seringkali kalahnya di disiplin. Banyak orang bagus pemula di awal, tetapi nggak menjadi good finisher. Oke. Makanya perlu namanya kedisiplinan, disiplin. Kemudian apa? Pengorbanan, sacrifice. Jadi apa? Pasti namanya ya korban apa? Waktunya,
egonya, ya kan, rasa malunya gitu kan. Kan kadang kita seringkali kalau gagal kan malu. Nah, Ya. berani nggak kita menahan rasa malu, menahan gengsinya kita? Banyak orang apa? Nggak pernah mau takut gagal, nggak pernah mau apa malu, gengsi. Itu yang membuat akhirnya orang itu nggak pernah mencapai hal yang luar biasa. Nah, itu sebenarnya ongkos yang harus dibayar untuk kita mencapai sukses yang luar biasa. Demikian Pak Patrick. Ya, berarti kalau Coach Adrian Ya, saat ini membantu teman-teman sebagai coach, ya, apa namanya, untuk membantu mereka bagaimana caranya mereka melewati fase-fase untuk menjadi sukses gitu. Ya. Kira-kira apa yang akan diberikan oleh Coach Adrian untuk mereka bisa memahami dan mengatasi hambatan, atau seperti apa pengorbanan yang mungkin akan mereka hadapi dalam perjalanan menuju sukses? Oke, pertanyaan yang bagus banget ya dari Pak Patrick ya. Jadi dalam saya proses mendampingi klien-klien saya, Pak, saya menekankan bahwa yang terpenting adalah kita punya namanya ketekunan. Itu penting, ketekunan. Iya. Nah, ketekunan dalam apa? Ketekunan dalam dua hal. Dalam aspek teknis dan aspek non-teknis. Oke. Nah, kita teknis itu bicara bagaimana caranya. Dan juga kita juga mesti ada juga tekun dalam faktor non-teknis. Oke. Non-teknis apa? Seperti bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup ini. Tantangan. Contoh misalkan kalau saya membantu meng-coach kepada seorang sales gitu ya. Kan sekarang memang kondisinya kita akui kan memang faktanya bahwa penjualan nggak sekencang waktu sebelum-sebelumnya gitu ya. Iya. Nah, saya menemani bagaimana prosesnya menghadapi tantangan seperti ini. Oke. Oh, tentunya Pak, harus kerjanya lebih rajin, lebih tekun, terus punya banyak kreativitas, ide, mikir. Jadi Iya. kita nggak hanya sekedar kerja, tapi kita juga mikir, apa ya idenya? Apa ya kreativitasnya? Apa ya kemungkinan yang bisa saya lakukan? Apa kira-kira yang bisa membantu saya bisa lebih baik? Masih mikir. Kemudian apa? Pada saat menghadapi namanya hal yang membuat kita namanya sakit. Kita misalkan, oh dulu kayaknya saya lakukan sesuatu ini kayak gampang. Sekarang banyak namanya penolakan. Nah ini bagaimana kita berada seperti itu. Kemudian kita juga menghadapi mungkin menghadapi namanya kondisi-kondisi yang nggak mengenakan. Nah, Ya. kita pun mesti namanya perkuat nih, namanya otot-otot di bagian non-teknis. Nah, ini saya sering bilang namanya ini kondisi-kondisi lebih ke arah emosional. Nah, banyak orang secara teknis jago, bagus. Tapi seringkali di sisi emosionalnya, dia nggak mastery. Ya. Akhirnya gampang baperan. Nah, saya menemukan bahwa orang-orang yang gampang baperan ini adalah orang-orang yang akhirnya nggak mampu mencapai kondisi yang puncak. Nggak heran akhirnya Yeah. gini. Banyak teman-teman saya yang memiliki usaha yang besar, dibilang gini, saya kadangkala kepengen begini, menghadapi contoh, CSO saya, customer service officer saya, baperan. Terimain komplainan customer, langsung baper down. Oke. Akhirnya apa? Beberapa yang bisa dilakukan dengan namanya ahli dengan teknologi, digantikanlah dengan chatbot. Nah, chatbot kan mesin, Iya. AI. Mhm. Robot nggak pernah baper. Ternyata lebih bagus kerjanya. Nah, Oh, iya, hati-hati. iya. Kalau kita semakin kita nggak cerdas secara emosi, kita gampang baper. Hati-hati, lama-lama mungkin pekerjaan kita bisa diambil alih oleh sistem. Iya, iya. Nah, ini pun pelajaran penting kan, bahwa Pak, ternyata sosial itu adalah memang gagal pasti gagal. Tapi gagal jangan lama-lama, bangkit lagi. Ayo kita Iya. naik lagi. Supaya kita bisa akhirnya mencapai apa yang kita tuju. Iya. Demikian Pak Patrick. Oke, jadi intinya adalah kalau kita membahas tentang topik kita ya gitu, Ya. membayar ongkos untuk sukses, Iya, itu adalah ketika maksudnya adalah ketika kita dalam perjalanan untuk menuju sukses, Ya. tiba-tiba kita gagal, iya, atau sebenarnya bukan gagal ya, kita tuh sebenarnya belum sampai, kita Ya. menghadapi tantangan-tantangan dalam tahapan itu. Dan ketika menghadapi tantangan yang berat atau kita mesti berjuang, maka kita disitulah kita harus membayar ongkos benar banget. supaya kita tetap bisa bertahan dan bisa melewati fase itu. Benar banget. Dan ongkos itu bisa macam-macam sesuai dengan kebutuhan apa yang harus kita Yes. selesaikan. Kira-kira gitu ya, Coach? Iya, jadi di sini perlu ditekankan apa-apa, terutama dengan menghadapi namanya kegagalan. Ya, Ingatlah bahwa namanya kegagalan, hal yang nggak mengenakan itu sifatnya sementara. ya, Dan lihatlah, nanti pada saat kita berhasil, itu benefitnya akan lebih bertahan lama. mhm, Nah, kalau kita
fokusnya kepada sekarang gagalnya, pasti kita gampang mudah quit. Ya. Tapi kalau kita fokus pada tujuan kita, goalnya kita akan punya energi yang luar biasa. Ya. Karena itu, saya punya mentor bilang gini, sebenarnya di dunia ini nggak ada orang yang gagal. Yang ada adalah orang yang berhenti terlalu cepat. Nah, orang gagal ini orang terlalu berhenti terlalu cepat. Coba dia bertahan terus. Nggak selamanya kok kita gagal terus. Contoh ya, kalau misalkan kita jualan barang kita nggak laku. Nah, bukan berarti barang kita nggak bagus. Mungkin apa? Satu, kita cek apakah target marketnya sesuai belum. Yang kedua, cara kita mempresentasikan gimana, cara kita memarketingkan gimana, ya kan? Kemudian cara kita melakukan service delivery gimana. Nah, itu perlu kita lihat. Kita kan sekali bertanya, oh gagal gitu ya. Dan kita berhenti. Kita lihat, kita sambil kita evaluasi. NLP bilang, Neuro Linguistic Programming yang saya pelajari, NLP bilang, there is no failure, only feedback. Nggak ada yang gagal, yang ada umpan balik. Jadi kita belajar. Saya dapatkan namanya yang nggak berhasil nih, feedbacknya buat saya apa? Feedback supaya saya bisa melangkah maju ke depan, jadi feed forward, maju ke depan. Akhirnya jadi lebih baik. Ubah strateginya, ubah caranya, ubah pendekatannya. Akhirnya mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi saya percaya di mana-mana kita perlu berproses. Justru kalau kita kuat berproses seperti ini, saya rasa kita semua akan jadi orang-orang yang strong, yang benar-benar kuat, akhirnya bisa mencapai kepada goal kita akhirnya. Oke. Jadi kalau kita berbicara dalam kondisi sekarang, pada umumnya nih Coach ya, gitu, bahwa salah satu ongkos yang harus kita bayar dalam konteks menuju sukses, salah satunya itu adalah misalnya kita belajar untuk memahami perubahan dari pola bisnis atau pola sukses yang dulu masih analog, sekarang sudah menuju ke digital. Itu sebuah tantangan yang luar biasa. Benar. Kadang-kadang kita akhirnya mesti belajar, membayar untuk belajar. Atau kita mungkin harus membayar untuk bisa mendapatkan akses lebih di digital itu. Misalnya contohnya di Facebook kadang-kadang ada promosi-promosi yang kita mesti bayar. Atau di sosial media lainnya kadang-kadang ada promosi yang kita ditawarin. Ini kamu bisa lebih cepat kalau kamu bayar. Kadang-kadang itu yang harus kita lakukan ya Coach. Jadi kalau dalam dalam konteks offline dan online, sebenarnya itu sama prinsipnya. Yang beda hanya platformnya. Kalau dulu misalkan kita di offline, contohnya kita masih bikin brosur, sebar brosur, ya kan? Kalau ongkos juga tuh ya. Ongkos kan. Nah, kalau di online ya kita spend iklan, kan sama sendiri ada cost-nya, ya kan? Hanya cost-nya berbeda. Tapi prinsipnya sama. Nah, di sini saya mau tekankan penting ini. Supaya kita kuat menghadapi prosesnya, kita kan mesti berlatih. Nah, saya mau kutip sebuah quotes ini dari namanya Steve Alford. Steve Alford itu adalah pemain basket NBA player, dan dia adalah yang pernah bermain di dalam namanya tim Olimpiade bersama dengan Michael Jordan. Dia mengatakan seperti ini saya quote dari dia ya. Ketika saya bermain dengan Michael Jordan dalam grup yang sama dalam Olimpiade, saya menemukan ada gap perbedaan yang luar biasa antara kemampuan dia dengan kemampuan pemain tim hebat yang lainnya. Tetapi yang paling buat saya impress, yang buat saya takjub adalah bahwa dia adalah orang yang pertama kali ada di tempat latihan dan paling terakhir meninggalkan tempat latihan. Artinya apa? Nah, ini pelajaran penting buat kita. Kalau kita mau sukses, kita datangnya mesti lebih awal. Ya kan? Kita mesti mulai setup di awal. Sebelum orang lain mulai, kita mulai dulu. Dan kita jangan keluar cepat-cepat. Kita belajar dari Michael Jordan kan. Sebelum semua orang berlatih, dia datang lebih awal. Latihan dulu, siap dulu. Pas latihan, dia siap, dan dia selesai juga lebih akhir. Gak heran akhirnya Michael Jordan punya ability, kemampuan basket yang luar biasa. Nah, di situ kita bisa belajar kan. Kalau kita sekarang namanya berhadapan dengan dunia online, memang online membuat kita lebih jadi dipermudah. Saya kemarin sekitar beberapa minggu lalu ketemu dengan teman saya, dan dia adalah seorang yang posisi puncak di sebuah network marketing. Dia bilang apa? Sekarang lebih mudah bro dari zaman dulu, karena kita buy online. Kita bisa jualan pakai apa? Pakai video call, pakai IG live. Kita bisa jualan di situ, bisa promo di situ, dan akhirnya mendapatkan luar biasa. Dimana kita nggak perlu jauh-jauh datang ke tempat itu.
Waktu Iya. dulu kan masih datang ke situ. Nah, sayangnya banyak orang-orang yang dulunya nggak mau berubah, nggak mau beradaptasi, masih pakai cara yang lama, akhirnya nggak bisa, bisnisnya nggak bisa growing. Jadi apa? Kita prinsipnya sama, tetapi caranya, platformnya, kita mesti adaptasi, sesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, kalau hari ini kita banyak bertemu dengan orang-orang jago di media dan kita kurang mahir ya di bidang digital ya. Iya. Ya, ayo, mari kita belajar. Nggak ada kata terlambat, mari kita belajar, beradaptasi. Atau kalau kita punya dana yang cukup, ya kita bisa hire tim kita untuk kita mengerjakan seperti itu. Tujuannya supaya Pak, supaya kita akhirnya nggak tertinggal. Karena kalau kita telat beradaptasi, ya kita kan tertinggal. Di sini juga beradaptasi ini perlu ongkos tentunya ya. Ini yang perlu kita bayar untuk kita bisa mencapai kesuksesan kita. Demikian Pak Pet. Oke, teman-teman, saya lupa mau menyampaikan kalau teman-teman juga ingin ngobrol dengan Coach Adrian, bisa mengirimkan WhatsApp lewat 0878 7766 7055 di 0878 7766 7055. Bisa kirim pertanyaan Anda melalui WhatsApp, nanti akan dijawab oleh Coach Adrian. Yes. Oke, Coach, berarti sebenarnya kalau kita melanjutkan obrolan kita, kita itu pada dasarnya kalau mau sukses itu harus terus-menerus memperkaya pengetahuan kita, membayar ongkosnya untuk itu, ya kan gitu. Bener ya? Bagaimana sebenarnya konteks kalau kita pengen tahu saya ini kapasitasnya memang sudah cocok belum sih gitu untuk bisa sukses gitu kan gitu. Ya, oke. Jadi memang kehidupan itu kan bicara pertumbuhan. Ya. Selama kita hidup tentunya kita harus terus-menerus belajar. Nah, seringkali orang itu mikir, saya udah lulus kuliah, udah lulus sekolah, udah saya stop, nggak belajar lagi. Nah, itu salah. Padahal apa? Sepanjang hidup kita harus belajar, beradaptasi. Dengan apa yang terjadi perubahan zaman, kita belajar. Disitulah yang akan membuat kita bisa menang dari kompetisi, menang dari persaingan. Upgrade diri, berjuang, belajar ya kan. Pertambah namanya kita punya keahlian, kemahiran, sehingga kita punya kompetensi yang sangat luar biasa. Nah, di situ kan namanya ini adalah sebuah proses. Kalau kita nggak meluangkan waktu, nggak menginvestasikan diri kita untuk bagian tersebut upgrade diri, ya udah nanti kita akan tertinggal. Ini banyak terjadi, banyak orang mengeluh. Kok kayaknya makin hari makin susah ya? Ya memang pasti makin hari makin susah. Terus saya nanya, kamu masih belajar apa? Enggak. Nah itu yang buat dia mundur. Saya ketemu teman-teman saya yang punya bisnisnya skalanya juga gede banget. Dia waktu zaman sebelum sekarang, dia punya sebuah kebiasaan habit unik. Dia kalau ke luar negeri, biasa orang keluar negeri belanja oleh-oleh. Belanja macam-macam. Dia enggak. Dia keluar negeri, waktu itu dia belanja apa? Beli CD-CD audio. Jadi itu dia beli, bawa pulang, dan dia convert, dimasukin waktu zamannya masih iPod. Jadi kemana-mana waktu dia ada meeting dengan klien dia, sebelum meeting, kan kadang, kalau apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta, saya kadang kan telat. Daripada telat, nungguin orang telat, ya udah dengerin iPod. Kan lumayan, belajar. Lama-lama dia jadi itu. Pas macet, juga dia belajar. Lama-lama dia punya kemampuan yang lebih luar biasa. Kita seringkali nggak spend uang kita sedikit untuk kita meningkatkan namanya kapasitas kita punya otak, kita punya kemampuan, kita punya pengetahuan. Makanya dibilang penting apa? Kalau kita mau berhasil, kita mesti invest namanya leher ke atas ya kan? Nah, banyak orang kan investnya leher ke bawah gitu. Kita leher ke atas, kita belajar, upgrade kan? Nah, apalagi sekarang itu lebih mudah banget. Namanya ilmu asal kita search di YouTube, semua disebar. Spotify, semua disebar. Saya bahkan suka kaget ya. Beberapa pembicara-pembicara top, materi mereka di-share di Spotify for free. Dan saya waktu itu beberapa itu saya pernah beli. Saya pernah beli bayar loh. Itu for free, kan tinggal denger. Sebenarnya sekarang nggak ada lagi alasan buat kita nggak namanya upgrade diri kita. Nah, yang tantangan kita adalah mengalahkan egonya kita. Kadang kita rasa malas, keengganan kita yang akhirnya membuat kita nggak belajar. Sebenarnya kita mau belajar macam-macam bisa. YouTube bisa, kita namanya di IG Live sekarang banyak banget, di Indonesia banyak banget para pembicara tenar-tenar yang mulai sering rajin di IG Live berbagi sharing seperti ini. Dan di situ kita bisa belajar. Tujuannya buat apa?
meningkatkan kita punya kapasitas diri. Kalau kita di situ meningkat kapasitas diri kita, pasti akan luar biasa. Apapun kita bisa belajar dengan murah dan mudah. Nah, sambil kita kumpulin uang kita punya uang, kita punya sumber daya untuk kita akhirnya belajar yang materi yang lebih mahal. Ya. Supaya kita bisa juga beda. Memang ada bedanya, saya tekankan sini, kalau kita belajar gratis, itu ibaratnya materi tersebar-sebar. Oke. Itu gratisan kan, tersebar. Ya, Yeah. memang itu namanya juga gratis. Akhirnya kita pasti punya effort, kita kumpulin. Saya juga dulu seperti itu. Saya kasih tau ya, saya waktu dulu seperti itu, waktu itu nggak mampu beli apa-apa, ya udah cari yang free. Dulu waktu zaman awal-awal di internet, saya nyari free. Akhirnya apa? Nonton video, saya nyatetin. Nyatetin lama-lama bikin resume. Bahkan dulu saya pernah juga di masa susah, ya kan. Dulu, waktu zamannya dulu, toko buku kan di Jakarta, saya Gramedia. Saya waktu itu pengen banget beli buku. Tapi duitnya nggak ada waktu itu. Akhirnya apa? Di Gramedia kan seringkali kan buku kan boleh dibaca gratis. Nah, saya bilang, Mas, boleh nggak saya baca buku ini? Dan dibukain. Boleh lihat kan? Saya baca. Udah, saya baca. Berdiri tuh sambil berdiri baca. Apa? Demi dapat ilmu. Karena waktu itu kondisi nggak punya uang, nggak bisa beli. Tapi setelah bisa punya uang, ya udah saya bisa beli. Nah, jadi apapun kondisi kita, jangan itu menghalangi kita. Apalagi sekarang, kita lebih murah dan mudah. Nah, kalau kita punya uang, bedanya apa? Punya uang kita bisa beli. Namanya course yang khusus. Kayak saya pun minggu lalu saya baru beli course dari luar negeri, dari master course dari academy, ya kan saya beli sebuah course. Bedanya apa? Kalau yang gratis kan for free, ngacak. Nah, ini karena ini berbayar, akhirnya apa? Dia semua dirunut semua. Jadi saya belajar dari A to Z-nya lengkap. Dan saya nggak perlu lagi nerangkan ini mana dulu, udah urut. Nah, bedanya di situ. Kalau kita bayar orang, ada bayar, lebih urutan lebih jelas. Tapi kalau kita free, kita sendiri mesti bikin urutan. Tapi nggak apa-apa. Free pun bagus daripada nggak sama sekali. Yang penting apa? Ini kawan-kawan. Kita mesti mengalahkan egonya kita. Seringkali kita punya ego adalah kita merasa, aduh saya nggak bisa, saya nggak mau, saya kayak puas gini-gini aja. Ya udah, hidup kita nggak gerak kemana-mana. Tapi kalau kita, lepas buat kondisi saat ini, saya nggak punya uang, saya juga tetap mau belajar. Bisa, ya kan? Kalau sekarang jadi murah dengan internet, pulsa pun lebih murah, kita bisa belajar. Apalagi saya lihat ada beberapa paket-paket tertentu yang kita bisa beli, nonton YouTube bisa free itu ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Yang penting pertanyaannya adalah, maukah kita membayar ongkosnya untuk kita belajar dan mengembangkan diri kita? Oke, super, menarik sekali. Berarti memang kita ini berbicara tentang mentalitas. Pada akhirnya. Ya, bahwa untuk sukses ya kita juga butuh mentalitas pemenang. Benar. Kita butuh mentalitas untuk tahu ini saatnya kita invest. Untuk otak kita tadi ya, leher ke atas tadi kan gitu. Kita invest untuk memahami pengetahuan yang terbaru. Kadang-kadang kita juga sering lupa bahwa kita tuh sering harus invest hasil riset. Kita kalau di bisnis itu kan sering lupa untuk menggunakan data-data yang penting sekali untuk bisa kita pelajari. Dan kadang-kadang data-data itu mahal. Tetapi itu membantu kita untuk bisa sampai ke titik yang tepat. Lebih bagus daripada kita meraba-raba. Kira-kira seperti apa? Apa yang bisa kita atau Coach Adrian ceritakan tentang konteks ini? Sangat setuju. Kalau kita punya sumber daya untuk kita lakukan riset. Karena itu untuk mencegah kita punya kegagalan. Contoh ya, sekarang di mana-mana saya yakin ini sudah jadi hal umum tentang namanya market research. Kita misalkan mau launching sebuah produk, kita tanya, sebenarnya kebutuhan kita punya konsumen di mana sih? Apa sih yang dibutuhkan? Akhirnya apa? Kita ciptakan produk yang sesuai fit dengan kebutuhan dari konsumen itu. Waktu saya dulu pernah memberikan training di perusahaan farmasi. Sebuah perusahaan farmasi sebelum melaunching sebuah produk obat, ya kan? Dia melakukan namanya research. Di research, bikin prototipenya, dan itu angkanya gak sedikit tuh. Luar biasa tuh. Mencapai miliaran gitu kan, buat riset. Tapi setelah produk itu jadi berhasil, pada saat launching, langsung diterima market. Cepat untuk baliknya juga. Nah, apa? Jadi penting, kalau kita bisa meriset bagus, atau kita bisa membaca research. Nah, yang perlu diperhatikan adalah, kita, selain bisa melakukan riset, adalah membaca hasil research. Banyak orang, risetnya sih bisa,
tapi membaca juga nggak bisa. Ada juga orang meriset pun nggak bagus juga. Kenapa? Dia meriset, bertanyanya dia nggak pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Contoh, kalau kita punya bisnis, misalkan kita mau contoh katakanlah Pak, jualan misal katakanlah laundry ya. Ya. Nah, kita mesti tanya nih, kamu buka usaha laundry. Kan para sahabat laundry misalkan mau buka usaha laundry. Usaha laundry itu target marketnya siapa? Nah, ini kita bisa detail. Umurnya berapa? Pria atau wanita? Yang lebih baik mana? Kemudian tinggalnya daerah mana? Profesinya apa? Dia punya income bulanannya berapa? Dia punya namanya spend bulanan berapa? Dan dia willing to pay untuk laundry-nya berapa? Dan dia pengennya laundry seperti apa? Kita tanya nih, harapannya apa? Kebersihannya seperti apa? Kita ukur. Seperti apa sih namanya bersih? Seperti apa sih namanya wangi? Seperti apa sih namanya rapih? Seperti apa sih namanya cepat? Nah, kita survei semua sangat detail. Dari situ akhirnya kita bisa bikin sebuah produk yang sesuai dengan itu. Makanya kita bisa lihat nih, ada orang buka usaha laundry murah, tapi kok nggak laku-laku ya. Beda ada orang juga buka usaha laundry, harganya premium sekali, tapi rame yang ngantri-ngantri. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah dilakukan namanya research. Kita research, kita mau tembak segmentasi mana. Nah, jangan sampai apa? Contoh katakanlah kita bisnis. Saya punya target Pak, semua orang siapa saja. Nah, itu pasti kita blur itu. Nggak jelas. Bisa mesti punya clear kepada siapa kita punya target, ya kan? Itu perlu kita pikirkan. Karena walaupun kita bisa jual produk ke banyak orang, tapi kita harus punya fokusnya di mana. Karena di situ adalah mainnya kita di mana situ. Jadi di situ kalau kita bisa bayar hasil research malah bagus, ya kan? Tapi kalau kita nggak bisa, ya udah lakukan kekecilan. Terus ada yang bilang, coach nggak bisa, susah. Aduh, nah ini mulai lagi nih alasan lagi kan. Padahal gampang. Sekarang mau research, zaman dulu waktu research, mungkin Pak Patek pernah tahu ya waktu zaman dulu kan. Kita lakukan namanya FGD, Focus Discussion. Kumpulin orang, sebarin namanya kuesioner, suruh ngisi. Habis itu kita kasih snack, minuman, makanan. Bahkan beberapa mungkin kita spend kasih ongkos transport. Mahal dulu. Sekarang udah. Kita tinggal siapa? Target kita. Udah kirim by WA. Formnya gimana? Pakai Google Form. Free juga bisa dapat. Kita dapat 100 orang, kita tahu. Kan lebih mudah, lebih murah malah sekarang. Dulu saya ingat, waktu saya pernah melakukan riset waktu zaman dulu, tahun 2000-an itu, bikin FGD. Masih kumpulin di satu tempat ya kan. Kayak resto atau kayak hotel kan. Kemudian mesti bikin ininya. Sebelum FGD saya presentasi dulu, mesti menarik. Kemudian saya seperti itu, bikin ini ya. Habis itu mesti saya udah sewa tempatnya bayar, menyediakan makanan, minuman. Kadang-kala ada beberapa yang mesti dikasih ongkos transport supaya dia mau datang. Nah itu, kosnya mahal. Sekarang lebih murah. Kenapa sekarang nggak lebih semangat gitu ya kan? Lebih dipermudah ya. Nah ini, jadi teknologi digital ini membuat kemudahan-kemudahan. Nah lagi-lagi, kalau kita mentalnya kita merasa, udahlah, saya malas, udahlah saya kayaknya nggak niat ya udah, itu udah susah deh. Demikian Pak Patrick. Saya juga ada cerita temen pengen banget bekerja sebagai semacam production house gitu, tapi in-house di rumah. Kemudian dia pengen belajar bisa ngedit, maka dia sengaja mencadangkan biaya untuk dia bisa mengambil kursus hanya untuk bisa bagaimana caranya mengoperasikan secara betul software untuk editing. Keren. Sehingga dia bisa benar-benar akhirnya menjadi editor yang profesional gitu. Keren. Tapi ini ada satu pertanyaan, bagaimana sih coach kita memperhitungkan dan mengevaluasi apakah biaya atau pengorbanan yang kita keluarkan itu sepadan dengan hasil yang akan diharapkan. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang kita mesti hati-hati karena ini agak tricky. Nah kalau pengorbanan dan akhirnya kita berhenti, ya udah jadi loss besar. Tapi kalau kita memang ada namanya pengorbanan, kita berkorban, gagalnya segala macam, dan kita terus bertahan, ubah strateginya yang tepat sampai akhirnya berhasil, nanti akhirnya kita menilai bahwa angka pengorbanan itu dengan reward yang didapat itu kecil banget jadinya. Nah, ini saya teringat
dengan sebuah kata-kata dari John Thorpe ya. Ini penulis di USA Today. Dia pernah membuat sebuah riset. Nah, ini riset ya. Dia meriset para atlet olimpiade. Dia mengatakan ini. Atlet olimpiade yang juara, ternyata mereka latihan setidaknya setiap hari minimal 4 jam. Ya. Selama berapa? Selama 310 hari dalam setahun. Dan mereka berlatih selama setidaknya 6 tahun. Dan yang luar biasa apa? Mereka memulai latihan mereka setiap hari sebelum jam 7 pagi. Ya. Jadi artinya apa? Ini kan pengorbanan Ya. yang luar biasa. Tapi ada mereka mulai mendapat medali emas, terbayar sudah. Sama kan? Kayak ini, contoh kita lihat nih. Ada beberapa atlet gimnastik, dia melakukan lompatan minimal 20.000 kali, ya kan? Atlet namanya berenang, ya kan? Dia melampaui namanya 240.000 laps, ya kan? Bolak-balik kan. Orang atlet namanya apa? Buat yang menyelam, Iya. 3.000 kali. Jadi semua nih ada ukuran-ukurannya. Jadi apa? Memang ini kita mesti bayar ongkosnya seperti itu. Jadi banyak orang kalau kita udah bayar, berkorban waktu latihan dan kita berhenti, ya udah jadi loss besar. Tapi kalau kita terus berjuang, bertahan sampai akhirnya kita mencapai, luar biasa. Nah, dari sini kita bisa tahu kan? Iya. Belajarlah dari para atlet olimpiade. Pertanyaan, sudahkah kita mengerjakan apa yang kita lakukan minimal 4 jam sehari dengan sungguh-sungguh? Iya. Kemudian kita melakukan bekerjanya selama 310 hari setahun, dan kita bertahan selama minimal 6 tahun. Nah, jangan sampai baru ngerjain sebulan 2 bulan, ini kayaknya nggak cocok buat saya, gagal. Setahun nggak cocok buat saya. Olimpiade aja butuh 6 tahun loh berlatih loh. Kita kalau kita buru-buru menyerah, ya udah kan. Saya banyak emas seperti orang mereka. Bilang apa? Udahlah, saya kayak nggak cocok di sini. Ini saya gagal deh. Berapa lama? Setahun. Ya, baru setahun gitu kan. Olimpiade di saja minimal 6 tahun dia berlatih untuk dia bisa mencapai itu. Ya, intinya berarti soal sepadan apa tidak itu adalah kalau kita berhenti di tengah ya jadi nggak sepadan. Kalau kita berhenti sebelum kita sukses. Tetapi ketika kita menanyakan apakah ini sepadan atau tidak di saat kita sudah mencapai kesuksesan atau tujuan kita, maka semuanya menjadi sepadan. Betul, terbayar intinya semua, gitu. lunas gitu. Kan gitu. Dan selamanya sebenarnya kalau misalnya konteksnya itu untuk memperkaya pengetahuan, memberikan pengalaman, itu tidak pernah ada yang rugi ya, Coach ya. Tidak pernah ada yang merugikan ya gitu. Untuk orang-orang yang mungkin berjuang dengan ide membayar ongkos untuk sukses, apa ada saran dari Coach gitu? Bagaimana sebenarnya mereka harus mempersiapkan diri dan membangun keyakinan untuk menghadapi pengorbanan yang mungkin harus kita lakukan dalam konteks menuju kesuksesan yang kita bayangkan. Saya mau quote sebuah kata-kata dari namanya Malcolm Gladwell ya. Ini penulis yang sangat terkenal, seorang jurnalis ya. Kalau pernah baca bukunya Outlier, dia pernah mengatakan bahwa orang berhasil melampaui 10.000 jamnya dia. Nah, Malcolm Gladwell mengatakan seperti ini. Latihan itu tidak membuat kamu dalam satu kali langsung menjadi baik. Tetapi ini adalah hal yang harus kamu lakukan supaya kamu jadi baik. Jadi apa? Kita setiap hari ini sebenarnya adalah latihan kita. Kita berlatih supaya makin baik. Nah, karena itu, yang teman-teman masih berproses berjuang sama. Kita semua di dunia masih juga berproses berjuang. Orang udah berhasil masih proses berjuang. Bedanya apa? Kita melakukan adalah apa? Di akhir hari kita evaluasi diri kita. Sederhana. Ajukan 3 pertanyaan seperti ini. Apa hal yang baik yang sudah saya lakukan hari ini? Apa yang sudah baik? Sudah baik gitu. Kita belajar apa yang sudah baik. Yang kedua kita bertanya, apa yang bisa saya tingkatkan dari apa yang saya lakukan hari ini? Improvement apa? Ini bicara prinsip Kaizen. Continuous and never ending improvement. Prinsip orang Jepang ya. Yang ketiga, kita tanyanya, kapan saya akan memulainya? Saya ulang ya. Yang pertama, apa yang sudah baik dari apa yang saya lakukan hari ini? Yang kedua, apa yang bisa saya tingkatkan? Improve. Yang ketiga, kapan nih saya mau lakukannya? Nah, ini adalah 3 pertanyaan ajaib yang akan membuat kita makin hari makin baik.
Nah, dalam konteks yang terakhir ini kita ngobrol adalah mengenai strategi, Ya, ya kan gitu. Ya ya, tentu saja berkorban itu kan tidak serta merta aja gitu ya, melakukan pengorbanan ya, atau melakukan investasi. Semua harus diperhitungkan, ya, tetap ya gitu. ya, Banyak orang juga sering menyadari bahwa kadang-kadang dia sengaja melakukan investasi ya, untuk sesuatu yang memang dia rasa ini tepat dan ya, cocok untuk saya sesuai dengan apa yang dibutuhkan, ya. ya kan gitu. Nah, bagaimana soal memang kemampuan kita atau pendekatan atau strategi yang harus dilakukan dalam membantu kita untuk bisa tahu bahwa kita sudah berada di keputusan yang tepat dalam konteks bayar ongkosnya untuk sukses ini gitu. Iya, ini pertanyaan yang lagi-lagi jawabannya subjektif ya. Jadi Iya. kembali ini sebenarnya adalah kembali dengan situasi dan kondisi masing-masing. Hanya kita sendiri yang bisa menilainya. Mengukur, oke. Gampang caranya lihatnya. Kalau kita tetap on the track atau makin mengarahkan kita pada tujuan kita, berarti benar. Sudah benar. Tapi kalau kita ya. makin menjauh, berarti ada sesuatu yang salah. Ya. Nah, ini saya juga teringat dengan kata-kata dari Oprah Winfrey. Dia mengatakan seperti ini, bahwa tidak, jadi dibilang apa? Rahasia besar dalam hidup ini adalah sebenarnya tidak ada rahasianya. Sebenarnya apapun juga goalnya kamu, ya kan, tujuan kamu bisa capai ke sana jika kamu benar-benar niat mau mengerjakannya. Oke. Jadi lagi-lagi di sini dengan apa? Kita seringkali gampang menyerah. Nah, memang gagal nggak apa? Coba lagi, trial. Mana yang membuat kita bisa berhasil? Percaya pasti ada. Setiap kita, kondisi kita beda-beda. Orang punya bisnis yang sama, strategi sama, hasilnya bisa beda. Iya, Lagi-lagi mungkin iya. apa? Teknisnya benar, tapi faktor teknisnya juga salah. Mhm. Satunya baperan, yang satunya enggak gitu ya. Iya, Nah, akhirnya iya. hasilnya bisa beda. Karena itu kita perlu namanya upgrade ke semua hal ya. Gak bisa satu-satu. Dan lihat kita makin on the track gak? Mhm. Mungkin, lihat juga gini. Kalau misalnya sebuah grafik, kan naik, kelihatannya turun, padahal enggak, ini landai. Tapi Oke. naik lagi. Nah, Iya, kalau kita iya. naik terus turun, nah ini gagal. Oke. Tapi kalau kita naik, seolah-olah, nah ini stop Iya. itu. Tapi naik lagi. Kan terus akan terus naik. Iya. Atau naik, atau kita turun dikit, naik lagi. Tapi kita kan nggak sampai turunnya jatuh. Jadi kalau kita teman-teman yang suka di trading saham, kan kita lihat at the end-nya di mana? Oh, naik ke atas. Tapi Iya. kalau at the end-nya di bawah, terus bebas, berarti gagal itu. Iya, progres ya. Iya, tapi selama dia tetap mengarah naik ke atas, itu akan jadi luar biasa. Nah, ada satu kata juga ini yang penting nih. Dari kata namanya Stephen King ya. Ini pengarang buku ya, novel ya. Dibilang bahwa Pak, talenta itu sebenarnya itu murah. Bahkan lebih murah dari namanya garam dapur. Ini kata dia. Stephen King ya. Yang membuat orang bertalenta dengan orang sukses adalah apa? Akhirnya apa? Dari kerja kerasnya. Sama. Jadi saya teringat dengan kata-kata juga persis dari kata-kata Thomas Alva Edison. Iya. 1% inspirasi, 99 namanya kerja keras. Artinya apa? Berani bayar ongkosnya. Walaupun dengan teknologi bisa dipermudah, tetap ada ongkos yang masih kita kerjakan. Saya Iya. percaya kalau kita setia berani bayar ongkosnya dan masih berproses, pasti kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Cepat atau lambat. Sabar ya. Gitu. Oke, good. Berarti sahabat Thomson tadi sudah disampaikan dengan sangat jelas ya oleh Coach Adrian bahwa kita ini kalau berbicara tentang konsep sukses ya harus berani Ya. membayar ongkosnya. Ya. Itu tidak selalu hanya uang, tetapi itu bagian dari misalnya pengorbanan, Ya. kemudian meningkatkan berani belajar ya, Ya. edukasi, training, terus-menerus gagal bangkit, belajar lagi, Ya. training lagi gitu kan gitu. Kemudian yang menarik nih yang satu catatan yang sangat saya ingat dari obrolan kita sore hari ini, Ya. Coach, yaitu adalah bagaimana caranya kita akhirnya menjadi good finisher. Ya kan gitu, karena itu yang menentukan apakah Betul. pengorbanan atau semua ongkos yang kita bayar ini worth it atau enggak. Setuju banget. Ya kan gitu. Closing statement Coach gitu untuk sahabat Thomson dalam konteks topik yang kita bahas pada hari ini tentang ongkos untuk yang harus dibayarkan untuk menjadi sukses. Ya.
Jadi apapun di dunia ini semua selalu namanya ada ongkosnya. Ya. Tidak ada namanya makan siang gratis. Semua pasti kita ada ongkosnya kan. Ya, Perlu ya. bayar walaupun dibayarin orang tetap ada yang ongkosnya dibayarkan kan. ya. Kan tetap kita harus datang ke situ kan. Ya, Nah, ya. pasti tetap ada ongkosnya. Jadi jangan namanya kita melihat ongkos ini sebagai sesuatu yang membuat kita takut, tapi memang semua kita harus kita lalui. Dan kalau kita tekun, akhirnya kita bisa mencapai hal yang luar biasa. Ini ongkosnya semua terbayar lunas dengan apa yang kita hasilkan pada akhirnya. Demikian Pak Patrick. Oke, good. Thank you untuk ngobrol-ngobrol kita. Jadi episode ke-18 nih kita bakal ngobrolin apa nih, Coach? Nah, ini kan hari ini tentang bayar ongkos ya. Berikutnya nanti belajar namanya tentang asking, bertanya. Oke. Bertanya minta bantuan. Nah, ini kan juga ongkos kan, keberanian nih. Oke. Nah, kita belajar bahas lebih seru lagi nanti. Oke, sahabat Thompson, sampai ketemu lagi di perjumpaan kita bersama Coach Adrian dalam program Open Mind with Adrian Lewis di 93,3 FM Thompson News Radio. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Thank you sekali lagi, Coach. Yes. Sampai ketemu ya, sahabat Thompson.